baju yang rapi, seperti mau ke sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping piknik ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini, terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali ya hari ini Lause kembali bisa bertemu dengan adik-adik semua untuk mengikuti ibadah kita sekolah minggu meskipun masih secara online dari rumah masing-masing. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan pemeliharaan-Mu kepada kami di sepanjang satu minggu ya Bapak, sehingga pada pagi hari ini kami bisa kembali datang mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan siapkan kami, berikan kami hati yang baik, hati yang tenang untuk mau mendengarkan dan mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini dengan tenang. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, mari kita semua bersama bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian. Selamat pagi Tuhan. Mari kita terus lanjut memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita angkat lagi sebuah pujian yang adik-adik ya. Mata Tuhan melihat, Tuhan melihat semua yang adik-adik lakukan, baik itu yang baik, baik itu yang jahat. Ya, mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Oleh sebab itulah jangan berbuat
apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Na 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 na. La 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 la. Na 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 na. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Na 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 na. La 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 la. Na na na. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Na 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 na. La 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 la. Na 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 na. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat.
jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan sampai pada saat ini. Tuhan, sekarang kami mau belajar mendengarkan cerita dan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, berikan kami hati yang tenang untuk bisa mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik pada pagi hari ini. Berikan juga kami hikmat dan kebijaksanaan agar firman-Mu yang akan kami dengarkan ini dapat kami ingat dan kami tanamkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat tidak cerita kita beberapa minggu terakhir ini ya adik-adik ya? Kita belajar untuk mengasihi orang tua, mengasihi saudara kita, dan terlebih mengasihi Tuhan. Nah, kita juga sudah ada sedikit belajar tentang bagaimana kasih Tuhan yang mau mengampuni dosa adik-adik, dosa-dosa ya, dan dosa semua orang percaya. Nah, hari ini adik-adik kita mau terus belajar kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan. Apa itu pengampunan adik-adik? Kita mau belajar bagaimana caranya memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya dari Matius pasal 6 ayat 18 sampai 35. Nah, pada saat itu adik-adik ya, Tuhan Yesus sedang berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Lalu datanglah salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Ya, Bapak Petrus ini datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang berbuat salah padaku, pada kami ya? Apakah sampai 7 kali?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wah, banyak sekali ya 70 kali 7 kali ya. Lalu apa maksudnya 70 sampai 7 kali? Ini bukan maksudnya dihitungnya adik-adik ya. Misalnya ada orang, misalnya kakak berbuat salah sama adik-adik, lalu adik-adik hitung kakak sudah buat salah 1 kali, 2 kali, sampai 70 kali 7. Bukan ya. Maksudnya Tuhan Yesus itu mengampuni sampai tidak terbatas ya. Kita harus selalu belajar untuk mengampuni. Ya, lalu Tuhan Yesus melanjutkan ceritanya. Hal kerajaan sorga itu seperti seorang raja ya, yang meminjamkan uang kepada seorang hambanya. Dia meminjamkan uang kepada hambanya ya, kepada pembantunya 10.000 talenta. Ya, 10.000 talenta itu kalau dihitung ke rupiah itu adik-adik ya, nolnya itu sudah banyak sekali ya, mungkin lebih dari 100 triliun ya. Langsung misalkan saja 100 triliunnya 10.000 talenta ya. Nah, dia pinjamkan 10.000 talenta kepada hambanya ini. Lalu hambanya pakai uangnya ya, pakai 10.000 talenta itu dia habiskan ya. Dia bersenang-senang, langsung tidak tahu ya dia bersenang-senang atau dia gunakan untuk apa. Nah, tibalah waktunya untuk membayar hutang. Kan kalau kita pinjam barang harus dikembalikan ya adik-adik ya. Jadi si raja ini meminjamkan uangnya 10.000 talenta kepada si hamba ya, dan si hamba harus kembalikan juga 10.000 talenta. Tiba waktunya untuk bayar hutang. Lalu sang raja memanggil ya, si hamba itu datang. "Hei, sudah waktunya kamu membayar hutangmu." Ya, lalu si hamba ini jawab pada rajanya, "Ampuni aku raja, aku tidak punya uang untuk bayar hutang ya, tapi aku pasti akan melunasinya ya." Si hamba ini berkata. Lalu si raja ini sangat marah ya. "Apa? Kamu tidak punya uang? Kalau kamu tidak bisa bayar, maka kamu harus dipenjara. Bukan hanya kamu, melainkan keluargamu ya, istri dan anakmu juga harus semua ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara sampai utangmu kamu lunasi ya."
raja ini dengan tegas berkata kepada hambanya itu. Lalu raja menyuruh untuk menangkap istri dan anaknya. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba ini? Hamba ini berlutut, dia berlutut kepada sang raja. Lalu dia mohon ampun, ampuni aku raja. Aku pasti akan bayar hutang. Aku pasti akan lunasi. Jangan tangkap keluargaku, jangan tangkap istri dan anakku ya. Si hamba ini memohon dengan sangat sekali, dia memohon berlutut minta ampun sama sang raja ya. Lalu raja ini lihat hambanya, raja ini tergerak hatinya oleh belas kasihan ya adik-adiknya. Raja ini rupanya raja yang baik ya. Dia lihat hambanya memohon dengan sungguh-sungguh, dia merasa kasihan ya. Dia lalu berkata, oh ya sudah kalau begitu, kalau tidak bisa bayar ya sudahlah ya, hutangmu aku hapuskan, hutangnya dilunaskan ya adik-adik ya. Raja ini baik sekali ya, dia hapuskan hutangnya yang 10.000 ya, 10.000 talenta yang banyak itu dihapuskan semuanya, tidak perlu dibayar sepeser pun ya, dilunaskan semuanya. Lalu hamba ini pulang ya. Seharusnya ini hamba pulang dengan hati yang senang ya, karena hutangnya sudah dihapuskan. Dia harusnya pulang ke keluarganya dengan ucapan syukur, berterima kasih kepada sang raja. Tapi adik-adik, si hamba ini dalam perjalanan pulangnya dia bertemu dengan temannya. Dia bertemu dengan temannya yang punya hutang juga. Berapa hutangnya adik-adik? 100 dinar ya. Si hamba tadi punya utang 10.000 talenta ya, dan temannya ini punya utang 100 dinar kepadanya. 100 dinar adik-adik itu sebenarnya sedikit ya, kalau langsung contohkan misalnya itu sekitar 100.000 rupiah ya. Sedangkan utangnya tadi si hamba ini 10.000 talenta, itu mungkin triliunan ya, nolnya sudah banyak, sekitar mungkin 100 triliun ya. Sedangkan itu orang hanya utang 100.000 rupiah ya, contohnya 100 dinar ya. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba ini? Apakah dia juga mengampuni, menghapuskan utangnya sama seperti raja? Tidak ya. Hamba yang jahat ini panggil temannya, lalu dia tarik lehernya ya, dia tarik kerah bajunya. Bayar utangmu. Lalu apa yang dia katakan oleh temannya ini? Temannya ini bilang, aku tidak punya uang ya untuk bayar hutang, tapi aku pasti akan lunasi ya. Temannya juga memohon kepada hamba ini ya. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba ini? Apakah dia hapus hutangnya? Tidak adik-adik ya. Dia tidak hapus hutangnya adik-adik. Dia marah ya. Dia ambil, dia tarik lehernya, kerah bajunya temannya, lalu dia masukkan temannya ke dalam penjara. Sampainya kamu bisa bayar hutang, kamu harus masuk dalam penjara. Wah, jahat ya hamba ini ya. Jahat sekali ya. Nah, cerita ini kedengaran oleh teman-temannya dari hamba ini, lalu kedengaran sampai kepada raja. Ya, cerita si hamba yang jahat ini yang sudah diampuni oleh raja terdengar sampai ke telinga raja. Wah, raja sangat marah ya. Bukankah aku sudah mengampuni hamba ini? Mengapa dia tidak mengampuni temannya? Lalu dia panggil pengawalnya untuk bawa hamba yang jahat itu. Lalu hamba yang jahat itu ditangkap, lalu dibawa ke hadapan raja. Raja dengan sangat marah berkata kepada hamba itu, "Hei kamu hamba yang jahat, bukankah aku sudah menghapuskan hutangmu, telah mengampuni kamu, tapi kenapa kamu tidak melakukan hal yang sama kepada temanmu? Bukankah kamu juga harus mengampuni sama seperti yang sudah aku perbuat kepadamu?" Ya, dengan marah ini si hamba ini, si raja ini lalu berkata kepada pengawalnya, "Tangkap hamba ini dan masukkan dia ke dalam penjara ya, sampainya dia bisa lunasi semua utang-utangnya." Ya, seperti itulah ya ceritanya. Setelah itu Tuhan Yesus selesai bercerita kepada Bapak Petrus ya. Tuhan Yesus menceritakan seperti itulah cerita kerajaan surga. Nah adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar satu hal ya. Si raja itu adalah Tuhan Yesus ya, adalah Allah Bapa kita di surga. Dan kita ini adalah hamba-hambanya, adalah teman-teman si hamba ya, yang telah punya utang ya. Utang itu diumpamakan seperti dosa ya. Kita sudah hidup di dunia ini, kita pasti pernah berbuat salah, berbuat dosa. Tapi Tuhan Allah Bapa di surga yang baik mengampuni kita ya, menebus semua dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Ya, itu adalah anugerah luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Kita sebagai hamba yang sudah menerima anugerah dari Tuhan harus juga adik-adiknya belajar untuk mengampuni, belajar untuk memaafkan orang-orang lain di sekitar kita yang mungkin sudah berbuat
dosa kepada kita atau berbuat kesalahan kepada kita, entah dia berbuat sengaja atau tidak sengaja, kita harus belajar mengampuni. Memang ini tidak mudah adik-adik ya, tidak mudah kita belajar untuk memaafkan orang yang berbuat baik, berbuat jahat kepada kita ya. Kita memaafkan saudara saja itu susah, apalagi orang yang sudah berbuat jahat kepada adik-adik, kepada lause. Tapi kita harus belajar dari si Raja ya, belajar dari Tuhan Yesus, Allah Bapa kita di surga yang mau memaafkan, mau mengampuni. Kita harus belajar ya untuk memaafkan teman-teman, adik-adik, atau mungkin saudara, atau mungkin ada orang lain yang berbuat salah kepada adik-adik. Adik-adik harus belajar memaafkan, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kita juga harus mau untuk mengampuninya, belajar untuk memaafkan orang-orang di sekitar kita. Ya, sampai di sini ceritanya langsung adik-adik ya. Nah, mari sebelum kita ayat hafalan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah mendengarkan cerita firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk bisa terus belajar mengampuni, belajar memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami, sama seperti Engkau yang dengan ikhlas, dengan tulus mau menebus dosa kami dengan mati di atas kayu salib, mengampuni dosa dan kesalahan kami yang telah kami berbuat ya Tuhan. Ajar kami juga untuk bisa memaafkan, untuk bisa mengampuni juga orang-orang yang telah berbuat salah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita mulai hafalan ya. Ayat hafalan kita diambil dari Matius pasal 6 ayat 12 ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, sekali lagi adik-adik ya, Matius 6 ayat 12 ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya adik-adik, sekarang kita mau aktivitas ya adik-adik ya. Nah, aktivitasnya akan ditampilkan di video setelah ini. Aktivitasnya jangan lupa dibuat ya adik-adik dan dimasukkan ke dalam grup sekolah minggu. Sampai di sini ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini adik-adik ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, ampunilah dosaku karena sering nakal. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bye. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengakui tentang kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan sehingga ia akan mengampuni segala dosa.
mengampuni segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Satu Yohanes pasal 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita. 1 John 1 verse 9a. If we confess our sins, He is faithful and righteous, forgiving our sins. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Bye. Bye. Meow. harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara, harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara, harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk
TK Kristen Kalam Kudus telah membuka pendaftaran murid baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu untuk mendapatkan diskon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.